فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Baik, untuk yang terakhir yaitu kita di muka surat 63. Ini ada pembahasan faedah tentang penulisan as, Amr ibnul As. Karena di sebagian riwayat adalah Al-Asi, Amr ibnul Asi, karena asalnya dari apa? Asin. Tapi ini insya Allah tidak perlu kita baca, tinggal yang ingin baca sendiri. Prakteknya adalah Amr ibnul As. Kemudian kita langsung saja masuk ke akhir muka surat 65, yaitu syarhul hadis, syarah dari hadis ini. Qauluhu takhallafa anna nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fi safratin safarnaha. Nabi sallallahu alaihi wasallam tertinggal dari kami, yaitu ada di barisan belakang di dalam suatu perjalanan yang kami laksanakan. Qauluhu ha safarnaha mabniun ala sukun fi mahalli nasbin maf'ul mutlaq dari safarna, bermakna safarna tilka safra. Kita tahu safara ini fi'il yang lazim, tidak memerlukan maf'ul bih. Maka ha di situ adalah maf'ul mutlaq. Kami melakukan safar dari safar tersebut, yaitu safar tersebut. Al-Alamatul Karmani rahimahullah qauluhu safarnaha ad-dhamir waqa'a maf'ulan mutlaqa, terletak sebagai maf'ul mutlaq, ayat safarna tilka safar. Kami mengadakan safar dengan perjalanan itu. Jangan sampai bisik. Wa dzalika qauluhum, wa dzalika ka qaulihim, seperti ucapan mereka, Zaidun adunnuhu muntaliqun adunnu dhanna. Enggak tahu ini betulkah muntaliqun? Kenapa bukan muntaliqan sekalian? Maf'ul bih kedua ya. Dohirnya maf'ul bih kedua loh. Zaidun adunnuhu muntaliqan, kemudian adunnu dhanna. Seperti dalam Quran, inna dhunnu illa dhanna. Hanya saja kalau itu mungkin saja ada khilaf maf'ul bih atau maf'ul mutlaq. Tapi yang di hadapan kita adunnu dhanna atau dhannan, ini maf'ul mutlaq. Memang saya benar-benar menyangka, tidak pasti. Ini dohirnya muntaliqan ya. Kemudian selesai dari al-kawakib. Qauluhu fa'adrakana, kemudian Rasulullah mendapati kami atau menyusuli kami. Wa qad arhaqatna shalah, kami telah didesak oleh salat. Hada yadullu ala anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam lahiqa bihim. Ini menunjukkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyusul mereka wa hum fi halatin dayyiqil waqt. Boleh juga kalau isim fa'il dayyiq, kalau masdarnya dhiqil waqt. Dalam keadaan mereka dalam situasi waktu yang sempit lis shalah, untuk salat. Qala al-allamatu Ibnu Battah rahimahullah, falamma dhaqa alaihimul waqt. Ini daras dengan bisik-bisik. Sampai lupa ya, tadi bukunya sudah siap, buku tulisnya, malah lupa terbawa. Tatkala waktu telah sempit terhadap mereka, mengalami kesempitan masa, khasyu fawatah, mereka khawatir waktunya akan luput, waktu sholat.
tawaddu'u musta'jilin. Nah, tatkala demikian mereka berwudu dengan tergesa-gesa. Walam yubalighu fi wudu'ihim, tidak bersungguh-sungguh di dalam wudu mereka, yaitu yang harusnya dicuci ada sebagian yang tidak tercuci, seperti yang disebutkan masalah tumit-tumit itu. Selesai dari Syarah Ibnu Battal. Tapi kenapa waktu sempit? Bukankah boleh jamak takdim kah, jamak takhir? Nah, boleh jadi mereka sudah meniatkan jamak takhir, tahu-tahu waktunya sempit. Harus ada 2 sholat lagi misalkan. Boleh jadi waktu itu. Wa qala al-Allamatul Karmani rahimahullah, qauluhu fa adrakana ay lahiqa bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyusul kami, wa qad arhaqna shalah, dalam keadaan kami telah disiksa oleh salat. Kalau ghasyiyana waqtuha, waktu salat telah meliputi kami. Meliputi tapi sudah hampir habis. Hamalatna sholatu ada ahad. Sholat, apa kita artikan hamalat? Membawa, yaitu sholat memaksa kami untuk segera menunaikannya. Wassalatu kanat sholat al-asr. Sholatnya waktu itu kata Al-Karmani adalah sholat asar. Yu'lamu fi kitabil ilmi hada, diketahui di dalam kitabul ilm ini. Wa fil wudu, dan nanti insyaallah di dalam kitabul wudu insyaallah taala. Wa qala muhyis sunnah. Muhyis sunnah siapa? Ya, Imam Al-Baghawi, Husain bin Mas'ud Al-Farra Al-Baghawi, Abu Muhammad. Dana waktuha, waktunya telah dekat. Ini adalah apa? Penghabisan waktunya tentunya, bukan belum masuk waktu, sudah dekat, malah sudah hampir habis. Wa fi ba'di riwayat arhaqana, di sebagian riwayat yaitu bi fathil qaf wa raf'is sholatu arhaqana as-sholatu, li'anna shalah mu'annas tapi ta'nisan ghairu haqiqi, mu'annas tapi bukan hakiki, makanya boleh polanya tetap mudzakkar arhaqana. Wa fi ba'diha arhaqna, yaitu kami sebagai fa'ilnya, berarti sholatnya mansub bisukunil qaf wa nasbis sholat. Iya, arhaqna sholat, kami yang mendesak sholat. Akharna sholat, kami mengakhirkan sholat. Hatta yadnuwa waktu sholatil ukhra, sehingga waktu sholat yang lain telah mendekat. Berarti apa? Sholat maghrib sudah mau tiba. Qala Ibnu Sikit, arhaqna sholata, istakharna anha, kami mengakhirkan sholat. Hatta dana waktul ukhra, sehingga mendekatlah waktu sholat yang lain. Wa arhaqna laila, kira-kira karena tak ada harokatnya ya, ataukah arhaqna al-lailu, yaitu dana minna, ya dalilnya lail sebagai fa'il sekarang. Arhaqna al-lailu, malam mendesak kita. Dana minna, telah mendekat ke kita. Wa arhaqna al-qaumu, kaum itu telah mendesak kami. Lahiquna, ya menyusuli kami. Selesai dari Al-Kawakib. Qauluhu wa qad arhaqna as-salatu, salat telah mendesak kami. Wa nahnu natawadda, dan kami berwudu. Faja'ana namsahu ala arjulina, kemudian mulailah kami mengusap kaki-kaki kami, yaitu sebagian mengusap, ada sebagian yang mencuci namun tidak sempurna, seperti dijelaskan oleh Al-Hafidz. Anak tak ingat apakah anak sebutkan itu. Hadza ijtihadun min ba'di sahabat, ini ijtihad dari sebagian sahabat. Haitsu istajalu fil wudu, yang mana mereka bergegas untuk berwudu atau tergesa-gesa dalam wudu. Li idrakis shalah, untuk mengejar salat. Fil halatid dhayyiqah, di dalam keadaan yang sempit. Faja'alu yamsahuna ala arjulihim, sehingga mulailah mereka mengusap kaki-kaki mereka. Walam yaghsiluha kama yanbaghi,
tidak mencucinya sebagaimana mestinya. Qala al-alamatu Ibnu Battah rahimahullah, falamma dhaqa alaihimul waqt, tatkala waktunya itu sempit atas mereka, wa khasyau fawatah, mereka khawatir dia terluputkan, tawaddu'u mustajilin, mereka berwudu dengan tergesa-gesa, walam yubalighu fi wudu'ihim, tidak yaitu bersungguh-sungguh dalam wudu mereka. Ini pengulangan ya, ini terulang. Baik, wa qauluhu fanada bi'a'la sauti, maka Nabi berseru dengan suara yang keras, suara yang paling keras. Fihi dalilun ala jawazi raf'is shaut fit ta'lim. Di sini ada dalil tentang bolehnya mengeraskan suara di dalam pengajaran. Wa nahwi, dan yang seperti itu indal hajat, tatkala berhajat, ila taqwiyatit tanbih, untuk menguatkan peringatan, au iblaghil kalam, atau menyampaikan kalam ya dengan suara yang dikuatkan, au nahwi dzalik, atau yang seperti itu, minal hajatil masyru'ah, hajat-hajat yang disyariatkan. Kalau tidak diperlukan ya, tak perlu orang dekat kita bicara keras, sakit telinga. Qala al-alamatu Ibnu Battah rahimahullah, wa hadza hujjatun fi jawazi raf'us shaut. Ini adalah hujjah tentang bolehnya mengeraskan suara fil munadharati fi shalat, di dalam munadharah diskus atau perdebatan di dalam salat, fil ilm, di dalam ilmu. Wa dzakara Ibnu Uyainah, Sufyan bin Uyainah berkata, marartu bi Abi Hanifah wa huwa ma ashabi, aku melewati Abu Hanifah An-Nu'man bin Sabit Al-Kufi, dia bersama teman-temannya, wa qad irtafa'at aswatuhum bil ilm, suara mereka telah meninggi dengan ilmu, mungkin saling ya mengeraskan suara, berdebat. Selesai dari syarah Ibnu Battah. Wa qauluhu fanada bi a'la sauti, Nabi berseru dengan suara yang paling keras. Fihi dalilun ala masyru'iyyati raf'i shaut inda ingkaril munkar. Ya, ini sisi yang lain selain masalah ilmu, ini masalah ingkarul munkar. Di dalamnya ada dalil tentang disyariatkannya mengeraskan suara tatkala mengingkari kemungkaran, idza hija ila dzalik, jika diperlukan. Padahal para sahabat bukan jenis mu'anidin, bukan jenis pembangkang. Kalaupun Nabi bicara baik-baik, mereka terima. Tapi Nabi mengeraskan suara sebagai peringatan agar hal itu tidak diulang. Dan ini wajar, terkadang seorang guru bersuara keras, padahal kalau pelan-pelan pun murid menerima. Ya, ini dimaklumi yang seperti itu. Wa amma aslu ingkaril munkar fa huwa wajibun bi ittifaqil ulama. Adapun asal dari mengingkari kemungkaran adalah wajib dengan kesepakatan ulama. Mengeraskan suara ini boleh jika diperlukan. Qala al-alamatu Ibnu Battah rahimahullah, fa fihi min al-fiqh, di dalam hadis ini ada fikih, ada pemahaman, anna lil alimi ayyunkira ma ra'ahu min at-tadhyin. Seorang alim boleh mengingkari apa yang dia pandang, yang dia lihat, yaitu terjadi penyia-nyiaan lil faraid, menyia-nyiakan kewajiban. Ya, sahabat sholat, sahabat berwudu, tapi ada kewajiban, bahkan rukun yang terluputkan, masalah mencuci kaki dengan baik. Wasunan, atau menyia-nyiakan sunnah. Wa ayyu ghalidhal qawla fi dzalik, mengeraskan suara dalam masalah itu. Wa yarfa'a sautah, meninggikan suara, bil ingkar, dengan pengingkaran. Selesai dari syarah Ibnu Battah. Wa yustafadu minal hadis, diambil faedah juga dari hadis ini, wujubu ta'limil jahil, wajib memberikan pengajaran kepada orang yang jahil, yang belum berilmu. Wa irsyaduh, irsyadih ya, wajibnya membimbing orang yang jahil, li alla yatamada fil khata', agar tidak terus-menerus di dalam kekeliruan. Walaupun yang jahil dimaafkan, tapi kalau tidak memenuhi syarat atau rukun, boleh jadi amalannya gugur, amalannya batal, tidak sah.
La siyama al-khata'u ini fil khata'i la siyama al-khata'il mu'athiri fi adami sihhatil ibadah, terutamanya adalah kekeliruan yang berpengaruh, berkesan pada tidak sahnya ibadah. Walaupun dia tak dosa karena belum tahu, tapi kasihan ibadah jadi sia-sia karena syarat dan rukun tidak terpenuhi. Qala al-Hafidz Ibnu Mulaqqin rahimahullah fi fawaid hadzal hadits, di dalam faedah hadis ini, ta'limul jahili wa irsyadih, yaitu di antara faedah hadis ini adalah mengajari dan membimbing orang yang jahil. Selesai dari at-tawdih. Qauluhu wailun huwa masdar la fi'la lahu, masdar yang tidak ada fi'ilnya. Wa huwa du'aul halak wal adzab, doa kecelakaan, halak apa ya, kebinasaan, kebinasaan dan siksaan. Wa huwa fi hadzal maqam litardi'i wal wa'id, di dalam posisi ini kalimat wailun ini untuk tardi', yaitu menghardik agar orang berhenti, wal wa'id untuk ancaman, ugutan. Qala al-Hafidz Ibnu Mulaqqin rahimahullah, wailun minal masadiril lati la af'ala laha, termasuk dari masdar-masdar yang tidak memiliki fi'il. Wa hiya kalimatu adzabin wa halak, kalimat siksaan dan kebinasaan. Wa hiya muqabilu waih, ya waihin, waihun, waihun. Ya waihun, kalimat tararruh. Yuqalu liman waqa'a fi ma la yastahiqu. Ini kalimat itu waihun, kalimat yang diucapkan untuk orang yang terjatuh ke dalam perkara yang dia tidak berhak mendapatkannya, yaitu tak layak mengalami itu. Seperti hadis apa itu ya? Waihun li Ammar bin Yasir qatalathu al-fi'atul baghiyah, kasihan Ammar bin Yasir, dia dibunuh oleh kelompok yang baghiyah, yang menganiaya. Sementara beliau orang baik, tak layak dibunuh, malah dibunuh. Ini waihun, kasihan. Waihuhu, terkadang diberi dhamir, waihuh. Tarahuman alaih, yaitu kalimat tarahum, mendoakan belas kasihan. Selesai dari at-tawdih. Wa qawluhu lil aqabi wa hiya jam'ul nitq. Apa ini tumit ya? Wa huwa mu'akhkharul qadam, ya telapak kaki bagian belakang yang paling tebal dagingnya itu. Daging kan kulit itu. Kulit ya. Walam huna lil aqab, lam di sini apa? Lil ikhtisas. Ya, kekhususan, kecelakaan dikhususkan untuk yang mana? Untuk tumit-tumit, tatkala tumitnya tidak disentuh, tidak dicuci baik-baik. Ikhtisasul muqassirina fi ghusli aqabihim bil adzab. Berarti maknanya adalah siksaan tadi akan dikhususkan kepada orang-orang yang bersikap kurang di dalam mencuci tumit-tumit mereka. Atau mungkin takdir kalimatnya annal adzaba yahtassu bi aqabihim, siksaannya itu khusus menimpa tumit-tumit mereka, bisa babi taksirihim bi ghasliha, karena mereka bersikap kurang di dalam pencuciannya. Jadi harus dicuci baik-baik, terutama di musim dingin, musim sejuk, cepat kering boleh jadi, sehingga kita tak sadar ada bagian yang tidak terkena air. Karena terkadang kalau kulit terlalu kering, kita kasih air, tahu-tahu luput. Mungkin ada semacam lilin atau minyak melapisinya atau apa, ya. Yang penting dicuci diulang-ulang sesuai keperluan. Qala al-Alamatul Karmani rahimahullah, qauluhu lil aqab jam'ul itq bi kasril qaf wa huwa mu'akhkharul qadam, bagian akhir dari telapak kaki. Fa in qulta, jika Anda berkata Allah lil ikhtisas at-tabi', yaitu kekhususan yang mengikuti yang lain, kalimatnya tergantung lil aqab. Wal masyhur, sementara yang terkenal annal lam tusta'malu fil khair, lam itu dikhususkan, dipakai untuk kebaikan. Tentunya kalimat ini tidak betul, cuma terkenalnya itu.
Kalau ala wa ala bisyar, ya ala untuk keburukan, lam untuk kebaikan. Rahmatullah. Nah, contohnya laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat. Ini pendalilan yang cantik. Ada lam dan ada ala dalam satu jumlah. Jiwa itu, setiap jiwa akan mendapatkan keuntungan dari kebaikan yang dia usahakan dan mendapatkan kecelakaan dari dosa yang dia perbuat. Ada laha, ada 'alaiha, ada kasabat, ada iktasabat. Untuk jawaban saya, huwa lil ikhtisasi guna. Ini untuk ikhtisas. Nahwu contohnya wa in asatum falaha. Ya, bukan 'alaiha tapi laha. Kalau kalian berbuat keburukan, maka dosanya khusus menimpa kalian. Karena Allah mengatakan wala taziru waziratu wizra ukhra. Orang yang memikul dosa, dia tidak akan memikul dosa orang lain. Wa nahwu seperti contoh yang lain, lahum azabun alim, bukan alaihim tapi lahum, menunjukkan lam boleh untuk keburukan walaupun terkenalnya memang untuk kebaikan. Mereka akan mendapatkan siksaan yang pedih, yaitu khusus untuk mereka. Para muhyi sunnah wailul aqabi al muqassirina fi ghasliha. Jadi makna kalimat tadi, walaupun kita tahu asalnya adalah ya wailul lil, tapi takdirnya menurut muhyi sunnah kecelakaan. Mengatakannya gimana kalau alamnya tak ada ya? Celakalah tumit-tumit yang bersikap kurang. Apakah sebenarnya alifnya harus hilang? Nah, ini kita tak punya perbandingan naskah. Kalau itu lebih senang ya. Jadi muqassirin sebagai mudhof ilaih dari aqab. Nah, sebagai pemilik yaitu wailun li aqabil muqassirin. Ini lebih senang kalau tak ada alif. Jadi lamnya ada, lamnya tak perlu hilang. Cuma tumitnya siapa? Nah, tumit orang yang bersikap kurang. Akhirnya memang alifnya harus hilang. Cuma kita tak ada perbandingan naskah. Cuma ini kemungkinan. Harusnya apa? Alifnya hilang. Wailun li aqabil muqassirin. Kecelakaan untuk tumit-tumit orang yang bersikap kurang bi ghasliha, di dalam pencuciannya. Nahwu contohnya was'alil qaryah, yaitu bertanyalah Anda kepada negeri itu. Tentunya maksudnya bukan masakin, bukan tempat tinggalnya ataupun sidron titik-titiknya, tapi maksudnya adalah apa itu? Sukan, para penduduknya, penduduk desa itu. Jadi intinya ada idhofah yang terhapus. Wakil ada yang mengatakan arada annal ayatba yukhassu bil adzab idza kusira fi ghasliha. Nabi menginginkan yaitu tumit itu akan dikhususkan dengan siksaan apabila disikapi kurang di dalam pencuciannya. Memang tumitnya yang akan kena. Selesai dari Al-Kawakib. Wa qauluhu wailul lil aqabi minan nar. Kecelakaan untuk tumit-tumit disebabkan yaitu dari api neraka. Fihi dalilun ala azimi azabil muqassiri fi wudu'in. Di dalam hadis ini ada dalil tentang besarnya siksaan terhadap orang yang bersikap kurang di dalam wudu'nya. Haitsu lam yuwaffi arkanah. Tatkala dia tidak memenuhi rukun-rukunnya. Bukan berarti seperti orang yang was-was sudah mandi masih merasa belum wudu. Seperti ditanyakan kepada Ibnu Athir, saya sudah mandi 7 kali tapi saya ragu, saya sudah suci belum? Kata beliau, kok tak perlu sholat? Kenapa tak perlu sholat? Karena kolam pen itu diangkat dari 3 orang, diantaranya orang gila. Orang yang sudah mandi 7 kali merasa belum suci, gila dia, tak wajib sholat ya. Jawabnya macam itu. Ya tentunya apa? Wudu sesuai syariat, tapi ya tidak kurang dan tidak sampai berlebihan. Qala Allamatu Ibnu Battal rahimahullah, fa adrakahum sallallahu alaihi wasallam wa hum ala dzalik. Nabi
Shallallahu Alaihi Wasallam menyusul mereka dalam keadaan mereka dalam situasi tadi. Fazajarahum, maka Nabi menghentikan mereka. Wa ankara alaihim naqsahum lil wudu. Nabi mengingkari mereka disebabkan karena kurangnya mereka dalam wudu. Bi qaulihi wailul lil aqabi minan nar. Kemudian selesai dari syarah Ibnu Battal. Wa yustafadu minal hadis, diambil faedah juga dari hadis ini, anna a'dha'al insan, bahwasanya anggota badan manusia mu'arradatun lil adab, terancam terkena siksaan. Jadi bukan hanya semuanya atau mungkin kepala, tapi anggota yang lain juga mungkin untuk terkena siksaan. Ya Allah. Bi hikmatillahi ta'ala wa adlih, dengan hikmah dan keadilan dari Allah Ta'ala. Kama annaha tanalul nikmah, sebagaimana anggota badan juga akan meraih kenikmatan. Bi rahmatillahi wa karamih, dengan rahmat dan kedermawanan Allah. Qala al-Hafidz Ibnu Mulakin rahimahullah fi fawaid hadzal hadis, di dalam pembahasan faedah hadis ini, anna jasada yu'adzab, badan manusia itu disiksa. Wa huwa madhhabu ahli sunnah, ini madhab ahli sunnah. Apakah ada yang menyelisihi? Orang-orang Nasara mereka mengatakan azab di hari kiamat itu hanya menimpa ruh, sebagaimana kenikmatan di surga itu hanya ruhnya saja, karena badan sudah hancur. Dan ini pendapat sejumlah ahli kalam. Nah, sebagian muslimin yang belajar ilmu kalam mungkin ada yang akhirnya berpandangan demikian. Tapi jarang kita dengar ya. Ma'ruf yang menikmati surga atau terkena neraka ya roh dan badan sekalian, karena di hari kiamat semuanya dikumpulkan. Baik. Selesai dari at-tawdih. Ilahuna wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullahu khairan.